No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya kembali bersama Bang Hizbul akan membahas sejarah Islam di India yang kita sudah membahas sebelumnya, bagaimana beberapa episode pembebasan tanah India yang dilakukan oleh para sahabat hingga beberapa keturunan mereka, dan hingga hari ini kemudian umat Islam menyebar dan tumbuh berkembang di India. Kita akan lanjutkan di sesi kali ini. Mungkin ada beberapa hal dari sesi pertama yang sudah kita bahas kemarin ya, yang mungkin akan kita perdalam pada sesi kali ini. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu Bang Hizbul. Ini baru pulang liburan ya, kita sama-sama sedang selesai liburan Idul Fitri ya, dari Ramadan ya Bang. Kita di kampung halaman masing-masing. Kalau beliau di Sulawesi, saya di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan saya di Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Baik, saya tertarik ketika pada sesi pertama Bang Hizbul menyampaikan bahwa ada sekitar 12 ekspedisi pembebasan ke Jazirah India gitu. Iya, usaha untuk membebaskan Nardul Hind anak benua India. Ya, usaha untuk pembebasan itu sampai 12 ekspedisi kira-kira begitu. Iya. Nah, dan Bang Hizbul juga menyampaikan ketika itu bahwa pembebasan ini sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah gitu ya. Usahanya. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya, kira-kira seperti apa sih gambarannya gitu ya. Kita nih bagi kita yang awam tentang sejarah kan, kita ingin memahami bahwa memang ada usaha di zaman Rasulullah itu untuk melakukan pembebasan hingga tanah India. Dan juga ya, yang saya paling penasaran sebenarnya dari ekspedisi itu kemarin sudah disampaikan. Ekspedisi yang paling berkesan adalah ketika Umar bin Khattab mengirim utusan ke negeri India dan kemudian menerima laporan tentang kondisi negeri India ini. Nah, sebenarnya kalau ekspedisi yang pertama itu kapan, Bang? Ya baik, terima kasih pertama-tama. Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya obrolan sebelumnya, dan itu pembahasan ini sangat luas. Tadi dikatakan bahwa ekspedisi itu dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Pertama-tama saya ingin menjelaskan para ulama kita, para sejarawan muslim ketika membahas ekspedisi itu tidak semata-mata ekspedisi bersenjata. Oke, teman-teman. Jangan sampai ada kesan mengatakan bahwa Islam ini pembebasannya semuanya pembebasan bersenjata. Ada juga pengiriman ekspedisi berupa pedagang. Nah, kemudian dari perdagangan itulah kemudian ada usaha-usaha dakwah yang kemudian menyebarkan Islam, termasuk yang sampai ke Indonesia. Nah, sebelum kita membahas itu mungkin kita memulai dari dari hubungan orang Arab dengan orang India, biar nanti ada ketersambungan pemahaman kita terkait sejarah ini kan, ya, biar nggak lompat-lompat. Jadi antara orang Arab sama orang India itu mereka sudah memiliki hubungan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Bahkan sejarawan menyebutkan orang-orang India itu sudah banyak yang bermukim di Jazirah Arab sebelum Rasulullah SAW lahir, dan mereka sudah terikat dengan ikatan perdagangan. Sudah ada, bahkan di Arab itu kan ada yang dikenal dengan Saiful Hind, pedang India dan memang mereka memiliki kualitas pedang yang bagus, besi yang bagus. Nah, itu di zaman jahiliyah juga sudah dikenal. Salah satu yang membuat India juga, masyarakat India banyak yang tinggal di Jazirah Arab itu, mereka sebenarnya melarikan diri dari India ketika zaman itu India dipimpin oleh orang-orang Brahman.
Makanya orang-orang India dari kasta rendah, khususnya Shudra, yang kalau kata Al-Bairuni dalam bukunya Tahqiq Malul Hibni Maqulatin Maqbula wa Marzula, itu mengatakan bahwa orang-orang Shudra di zaman pemerintahan Brahma itu azallu minal bahari. Mereka itu dipandang lebih hina daripada binatang. Itulah yang kemudian memperlakukan mereka subhanallah, kalau kita bacakan sangat dihinakan lah. Jangankan untuk membaca kitab suci mereka, Weda itu, bahkan menyentuhnya pun, kalau ketahuan menyentuh kitab itu mereka akan dipotong tangannya. Nah, itulah yang membuat mereka banyak yang lari ke Jazirah Arab. Itu salah satu alasannya. Makanya interaksi antara orang Arab dengan orang India itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Nah, bagaimana ketika Islam datang? Ketika Islam datang dan kemudian dakwah Rasulullah SAW berkembang di Madinah, Rasulullah seringkali mengirim surat kepada raja-raja yang ada di berbagai penjuru untuk mengajak mereka masuk Islam, termasuk dikirimlah ke wilayah timur Persia, termasuk India itu. Ya, itu adalah bagian dari dakwah Rasulullah SAW. Jadi pertama tawaran masuk Islam itu. Nah, menarik, meskipun ini masih harus dikaji lebih dalam ya terkait riwayatnya. Jadi dalam sebuah catatan yang ditulis oleh ulama dari India, ada namanya Ahmad Zainuddin Al-Malabari, atau dari Malabar ya, Malabar. Nah, beliau adalah beliau menulis dalam Tuhfatul Mujahidin Qaulal Portugaliyin. Beliau juga yang mengarang Fathul Mu'in yang sering kita kaji. Orang India ya? Iya, orang Malabar. Emang orang India banyak jadi ulama? Banyak. Nanti itu mungkin sesi sendiri ya kita bahas tentang itu. Ya, beliau termasuk yang awal-awal. Nah, Islam itu bahkan disebutkan oleh beliau awal-awal masuk ke Malabar. Dan uniknya lagi Malabar ini, India kan secara umum anak buah India itu mazhab Hanafi, Ahnaf. Tapi untuk Malabar itu mereka mazhabnya Syafi'i. Dan beliau mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke wilayah Malabar itu dibawa oleh pedagang dari Arab. Bahkan Raja Malabar itu masuk Islam. Nanti kita akan bahas bagaimana beliau bisa mengenal Islam, dan tentu ini butuh kajian yang lebih dalam, misalnya riwayat segala macam kebenaran riwayatnya. Tapi bahwa ada riwayat seperti itu dan diceritakan oleh Syekh Ahmad Zainuddin itu ya, dalam bukunya Tuhfatul Ahbar seperti itu, bahwa suatu ketika katanya, ketika raja ini memimpin kerajaannya, beliau mendengarkan ada informasi yang masuk bahwa ada pedagang dari Arab yang sedang berkunjung ke ke Ceylon. Ceylon itu saat ini Sri Lanka. Dalam kitab-kitab Arab itu menyebutnya Sakalla kalau nggak salah. Sakalla. Sri Lanka ya? Ya, Sri Lanka. Nah, ketika pedagang itu datang, raja bertanya apa tujuan mereka. Mereka itu siapa? Dijelaskanlah bahwa mereka itu adalah umat Islam, pedagang Muslim yang datang ke Sri Lanka, dan sekaligus mau menziarahi, melihat jejak kaki Nabi Adam alaihissalam. Ya, begitu ceritanya. Terkait kesahihan riwayat ini perlu kita kaji sama-sama. Beliau mengatakan bahwa di antara sahabat yang datang itu adalah ada namanya Malik bin Dinar. Tapi setelah saya membaca profil sahabat Malik bin Dinar, sepertinya beliau belum pernah melakukan perjalanan. Di buku-buku tarajim beliau belum pernah mengadakan di perjalanan sampai ke Sri Lanka. Nah, kemudian dalam kitab lain saya menemukan ternyata Malik bin Dinar yang dimaksudnya adalah Malik bin Dinar yang berbeda. Sampailah ketika kabar itu sampai ke raja, beliau meminta kemudian kepada pengawal-pengawal kerajaan untuk menghadirkan orang-orangnya. Maka datanglah pedagang-pedagang ini menghadap ke kerajaan dan menceritakan tentang adanya dakwah Islam yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian beliau akhirnya dalam buku dia disebutkan berangkat ke Madinah, mau menemui Rasulullah SAW.
Tapi ada yang mengatakan dalam perjalanan beliau wafat. Ada yang mengatakan sempat bertemu dengan Rasulullah, dalam perjalanan pulang beliau wafat. Itulah pertama kali Islam menginjakkan kaki di kerajaan Melabar itu, dibawa oleh kerajaannya. Nah, ini sekali lagi bahwa ini adalah cerita yang mungkin kita bisa kaji lagi terkait kesahihan riwayatnya. Itu mungkin bagaimana Islam hadir di benua India di zaman Rasulullah SAW, Bang Irfan. Ya. Jadi ya, ini saya ingin jelaskan dulu kepada teman-teman semua ya. Kenapa saya mengobrolkan ini dengan Bang Hizbul, karena memang beliau ini tesisnya tentang perkembangan Islam ya, atau umat Islam di India pada abad pertama dan kedua. Jadi ya sebagaimana tesis pada umumnya, kajiannya tentu kajian-kajian referensi sehingga beliau tadi juga mungkin dengan beberapa penjelajahan pada beberapa referensi menemukan ya kesesuaian dan juga ketidaksesuaian di beberapa hal yang ini tentunya juga masih terbuka untuk kemudian kita diskusikan ya. Tapi setidaknya kita bisa mulai memiliki benang merah tentang bagaimana sih Islam kemudian masuk dan kemudian bisa berkembang di negeri India. Baik, jadi ekspedisi yang tadi disebutkan ya, ada 12 ekspedisi itu bukan semuanya adalah ekspedisi militer ya, tapi juga ada ekspedisi dagang, ada juga ekspedisi mungkin memang diplomasi ya, sifatnya diplomasi dan sebagainya. Tapi yang saya sebutkan 12 itu ekspedisi militer. Oh, itu yang militer semua? Militer, oh, ya. Di luar itu bahkan lebih banyak lagi lebih tentunya? banyak. Oh, oke. Kalau saya belum bisa mencatat, belum pernah mencatat ekspedisi dalam itu. Baik. Tapi yang menarik kemudian adalah tadi kan disampaikan bahwa hubungan bangsa Arab dengan bangsa India ini sudah sangat lama sebelum datangnya Rasulullah, sebelum nubuah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebabkan adanya kondisi sosial yang tidak kondusif bagi bangsa-bangsa atau golongan-golongan sudra yang kemudian akhirnya mereka bermigrasi mencari lahan-lahan yang luang bagi kehidupan mereka. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah tadi sebutkan juga bahwa Rasulullah kemudian kan aktif mengirimkan surat-surat, ajakan-ajakan untuk masuk Islam dan sebagainya. Surat-surat Rasulullah yang kemudian nanti ke arah sekitar India itu sempat ditelusuri nggak? Salah satu referensi yang pernah saya baca bahwa itu sebenarnya kan ditujukan kepada Raja Persia. Tapi ketika itu India masih di bawah kekuasaan Persia. Dan makanya dia itu masih bagian dari wilayah Persia, meskipun sebenarnya kerajaan India itu memiliki kerajaan asing, tapi mereka sering koalisi untuk dalam kepentingan tertentu. Beliau menghubungi Raja Persia karena semua wilayah-wilayah yang lainnya di bawah pemerintahan atau kekuasaannya, termasuk India itu. Bahkan bisa jadi sampai Indonesia. Sampai Indonesia. Karena Nusantara dalam kitab-kitab Arab disebut sebagai juzur ini, benar. Pulau-pulau India, pulau-pulau kecil India. Nah, kalau yang ekspedisi 12 yang disebutkan sebagai ekspedisi militer tadi, yang pertama itu kapan? Ya, setelah Rasulullah SAW wafat, pulang kemudian diberikan oleh Abu Bakar selama 2 tahun. 2 tahun beliau memimpin. Tapi kondisi masyarakat Madinah dan kondisi ketika itu kan sedang tidak kondusif dengan adanya kelompok yang murtad, bahwa membayar zakat, tidak memberikan salat. Nah, Abu Bakar sibuk untuk menstabilkan kondisi ini. 2 tahun kemudian beliau wafat, lalu didaulatkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, disitulah kemudian terjadi gesekan militer antara pasukan umat Islam dengan pasukan India. Tadi pada obrolan sebelumnya kita bahas tentang armada laut umat Islam yang dari Oman menyeberang ke India itu untuk memata-matai
aktivitas kekuatan eh, kerajaan India di Laut Arab itu kan kemarin sudah Iya. bahas itu. Nah, tapi selain itu ada juga ada gesekan antara pasukan umat Islam dengan pasukan India di jalur darat. Dan isinya di wilayah kalau dulu menyebutnya Kipan. Kikan. Ikan. Di wilayah Kikan. Kalau Ya. Kikan itu sekarang wilayah Kalat di Pakistan. Oh, masuknya ke Pakistan ya? Ya, Pakistan. Dan wilayah-wilayah apa namanya Balochistan. Balochistan Ya. baik yang ada di Iran ataupun Balochistan yang ada di Pakistan saat itu. Jadi sering terjadi antara kekuatan umat Islam dan kekuatan kerajaan India. Sering terjadi perang di situ. Salah satunya yang dipimpin oleh salah seorang komandan kaum muslimin yang disebut kalau biasa namanya Muhallab bin Abi Safra. Khalid bin Abi Safra. Ini adalah apa namanya ya, biasa pergesekan apa ya, kalau kita itu mungkin membahasakan penguasa area lah gitu ya. Iya. Kan setiap tempat itu kadang-kadang ada orang yang punya kuasa di wilayah. Nah, pergesekan itu ya. Oke. Kalau di zaman itu memang umat Islam punya kepentingan untuk mengamankan wilayah-wilayah Persia yang sudah berhasil ditaklukkan. Di zamannya Bapak Umar itu ya. Apa kita kan mengenal dengan perang di Persia ya, dan pembebasan wilayah Persia saat itu. Nah itu sebenarnya di situ keterlibatan pasukan India sangat besar untuk mensupport berkoalisi dengan pasukan Persia. Makanya ketika umat Islam berhasil mengalahkan pasukannya Rustum dalam perang Al-Qadisiyah, umat Islam tidak berhenti. Mereka menyisir kekuatan-kekuatan yang merupakan koalisi Persia saat itu. Termasuk kekuatan besar yang mendukung Persia adalah India. Iya. Mereka melakukan penyisiran untuk mengetahui kira-kira ancaman apa yang bisa datang dari kekuatan pasukan India di wilayah-wilayah perbatasan baru umat Islam di wilayah Persia. Jadi 12 ekspedisi itu pasca kondisi ya Iya. tercatatnya gitu ya. Oke, ini sementara mungkin seperti itu dulu ya. Kita lanjutkan. Ini kita udah tengah malam nih, setengah 12. Kalau kita ada kesempatan ketemu lagi gitu ya, apa yang menarik dari pembahasan umat Islam di India di awal-awal Abbas itu? Iya, apa namanya terkait ekspedisi 12 ekspedisi tadi itu kalau bagi saya itu menunjukkan bahwa ternyata menegakkan dakwah itu bukan perkara mudah. Ternyata butuh apa namanya perjuangan besar untuk apa namanya menyadarkan masyarakat terkait dakwah Islam ini. Kemudian dikirimlah pasukan, setelah pasukan kembali mereka kembali murtad dan begitu, bahkan banyak komandan yang kemudian dalam perjalanan pulang dicegat sama pasukan India yang tadinya telah mengikrarkan diri Islam. Kemudian umat Islam melanjutkan perjalanan ke wilayah lain, menaklukkan, lanjut lagi menaklukkan, kemudian ketika balik dihadang sama pasukan yang telah mengikrarkan diri sebagai muslim lagi, murtad lagi mereka. Nah ternyata ada nilai penting bahwa pendidikan, tarbiyah terhadap wilayah-wilayah taklukan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah itulah yang dilakukan oleh Muhammad bin Qasim nanti ketika menaklukkan wilayah India. Oke, sedikit apa mungkin sedikit bocoran ya. Antara ekspedisi pertama sampai Muhammad bin Qasim itu berapa tahun? Itu Kira-kira itu sekitar 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Oke, berarti mungkin nanti kita sesi ketiga kita akan gali lagi ya tentang 12 ekspedisi ini, hal-hal menarik dari 12 ekspedisi itu. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, obrolan ringan. Memang kita setting sambil ngopi ya, ini ringan dan ya karena ringan maka mungkin ngobrolnya juga kadang-kadang juga kurang terstruktur ya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman buat catatan sendiri saja. Kalau ada yang mau ngasih masukan atau bahkan punya informasi tambahan yang lainnya bisa nanti disampaikan di kolom komentar atau sebagainya. Saya kira itu ya, terima kasih sekali lagi kepada Bang Misbul ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.